Subscribe sekarang channel YouTube Novelas Kadina. Bab Gratis. 5361. Mendengar perkataan Charlie, Matteo merasa seperti tersambar petir dan terdiam dalam keadaan linglung. Setelah beberapa lama, dia bertanya pada Charlie dengan ekspresi tidak percaya. Wade. Master Wade, pil ini bisa membuatku memasuki kesempurnaan agung alaming? Dengan kondisi kultivasimu saat ini, khasiat ramuan ini sudah cukup untuk membuatmu mencapai terobosan. Matteo masih tidak percaya, dan bertanya dengan heran. Ramuan macam apa ini, bisa begitu ajaib? Charlie tersenyum dan berkata, ini adalah pil penyelamat jantung penyebar darah, kamu seharusnya sudah melihatnya sebelumnya. Matteo bertanya dengan ngeri, Tuan Wade, ini. Pil penyebar darah penyelamat jantung yang menyelamatkan kakekmu hari itu? Obat ini bisa disebut obat mujarab. Bisa menghidupkan kembali orang mati. Apa kau benar-benar akan memberikannya padaku? Pada hari itu, Matteo menetap di rumahnya dan menyaksikan kekuatan pil penyelamat jantung penyebar darah dalam mengembalikan kehidupan. Lagi pula, dia telah meminum pil pemanjang hidup dari sang guru. Dan dia juga melihat perbedaan besar antara konsumsi pil pemanjang hidup oleh Tuan An dan pil penyebar darah penyelamat jantung. Oleh karena itu, dia tahu betul dalam hatinya bahwa kekuatan pil penyelamat jantung penyebar darah mungkin 10 atau puluhan kali lebih kuat dari pil pemanjang hidup milik tuannya. Dan ini juga menjadi kekuatan pendorong terbesar baginya untuk menempuh perjalanan ribuan mil ke Aurose Hill. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa pertama kali dia bertemu Charlie. Charlie hanya akan memberinya ramuan yang sangat berharga. Dan di detik-detik terakhir karena ia sedang merencanakan tipuan untuk Tianqi. Dan ia pun tertangkap oleh Charlie. Jadi, dia dengan gugup bertanya, Tuan Wade, mengapa Anda mengirim ramuan berharga seperti itu kepada bawahan Anda? Charlie tersenyum tipis, karena kalian telah bersumpah setia kepadaku, kalian adalah bawahanku. Biarlah ramuan ini menjadi hadiahku untukmu. Matteo merasa khawatir, tetapi ketika dia melihat ekspresi Charlie serius, dia tampaknya tidak bercanda dengannya, dan dia menjadi sangat bersemangat lagi. Pil pelarut darah dan penyelamat jantung ini sangat penting baginya. Dalam 200 tahun terakhir Taizen Dao, tak seorang pun mampu menerobos seniman bela diri bintang 8 dan memasuki kesempurnaan agung alam terang, apalagi melangkah ke alam gelap. Oleh karena itu, dia juga pernah berpikir bahwa dirinya mungkin sama dengan para master dan bahwa dia tidak akan dapat memasuki Dzogchen alam Ming dalam kehidupan ini. Tetapi sekarang, Charlie mengatakan kepadanya bahwa ia hanya membutuhkan ramuan semacam itu untuk mencapai terobosan, yang membuatnya gembira. Maka, dia mengambil ramuan itu dengan kedua tangannya dan berkata dengan nada yang sangat saleh. Tuan Wade, kebaikan dan kebajikan Anda yang luar biasa, saya tidak akan pernah melupakannya. Charlie melambaikan tangannya sedikit, dan berkata, baiklah, tidak perlu bersikap sopan kepadaku di sini. Cepat ambil ramuan itu dan kembali ke tempat tinggalmu dan fokuslah untuk menerobos. Setelah terobosan, datanglah ke klinik lagi untuk menemui Dr. Si dan melapor kepadanya. Alasan mengapa Matteo diminta datang ke klinik Tianqi untuk melapor ke Tianqi adalah untuk menempatkan posisinya di bawah Tianqi untuk sementara waktu, di satu sisi, untuk menggagalkan semangat petarung bintang 8 Matteo. Dan di sisi lain, untuk memberi Tianqi satu langkah lebih maju. Matteo juga tahu bahwa Charlie punya pertimbangannya sendiri, jadi dia langsung berkata tanpa ragu, bawahan ini mematuhi perintah. Seketika, dia menatap Tianqi dengan sangat malu, dan berkata, Dr. Si, kompetisi sebelumnya hanya lelucon kecil, keterampilan medismu jelas jauh lebih unggul daripada milik Hong. Perilaku saya sebelumnya benar-benar keterlaluan, dan saya harap Anda tidak melihat saya dengan cara yang sama. Tianqi berkata cepat, Tuan Hong, sama-sama. Mulai sekarang, Anda akan menjadi bawahan Tuan Wade. Sekarang, kita sudah berteman, jadi tidak perlu lagi membahas hal-hal sebelumnya. Melihat kemurahan hati Tianqi, Matteo segera membungkuk dan berkata, Tuan Si, Hong akan tinggal di Aurose Hill mulai sekarang. Jika Anda membutuhkan bantuan saya, silakan hubungi saya kapan saja. Tidak masalah, kata Tianqi sambil mengangguk sopan. Bab 5362. Matteo berbalik dan menatap Charlie lagi, membungkuk, dan berkata, Tuan Wade, jika Anda tidak memiliki perintah lain untuk saat ini, bawahan akan kembali ke hotel untuk mundur terlebih dahulu. Charlie mengangguk, pergilah. Jika ada sesuatu di sisi nenekku, ingatlah untuk melaporkan tren baru kepadaku sesegera mungkin. Bawahanku mengerti. Matteo mengangguk berat lalu meninggalkan klinik Tianqi dengan rasa terima kasih.
Setelah Matteo pergi, Tianqi akhirnya menghela nafas lega, dan tidak bisa menahan desahan. Terima kasih kepada Master Wade, kamu datang tepat waktu. Kalau tidak, klinik saya pasti sudah tertipu oleh Tuan Hong ini. Charlie berkata sambil tersenyum, tidak masalah, jika dia benar-benar mengambilnya, aku bisa mendapatkannya kembali untukmu. Setelah itu, Charlie berkata lagi, Dr. Si dijebak seperti oleh Matteo. Dan reputasi dan popularitasnya pasti akan sedikit terpengaruh. Namun semakin banyak kasus seperti ini, semakin sulit menjelaskannya kepada publik. Jika tidak, ada kemungkinan deskripsinya akan menjadi semakin gelap. Oleh karena itu, Dr. Si akan berpura-pura bodoh tentang masalah ini. Siapapun yang bertanya, dia tidak akan tahu apa-apa. Agar tidak tertangkap oleh kuncir. Memori publik paling lama seminggu, asalkan minggu ini terlewati. Hal ini akan dianggap sebagai titik balik, setelah pergantian berakhir. Kita harus mendapatkan kembali popularitas dan promosi dari mulut ke mulut yang hilang sesegera mungkin. Tianqi berkata tanpa ragu, Tuan Wade, jangan khawatir. Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk memulihkan reputasi dan popularitas klinik Tianqi sesegera mungkin. Matteo pun tampak sangat gembira. Ia memegang tangan Charlie dengan gembira, menggoyangkannya, dan berkata sambil tersenyum. Tuan Wade. Akhirnya, saya tidak perlu meninggalkan Aurose Hill. Terima kasih, Tuan Wade. Semuanya tergantung padamu untuk membantuku dan kakekku membalikkan keadaan. Charlie tersenyum sedikit, kamu tidak perlu bersikap sopan. Di Aurose Hill, tidak ada yang bisa menindas teman-temanku. Matteo sangat gembira, dia memegang lengan Charlie dan berkata dengan gembira, Tuan Wade adalah yang paling kuat. Tianqi berkata saat ini dengan emosional, aku tidak punya wajah untuk memberitahumu pada awalnya. Dan ingin memberitahumu setelah meninggalkan Aurose Hill dengan tenang. Untungnya, Zofia meneleponmu untuk meminta bantuan. Kalau tidak, aku pasti sudah menyerahkan klinik itu. Charlie tersenyum dan berkata, di masa depan, jika kamu menghadapi hal seperti itu, pertama-tama, jangan repot-repot dan jangan terpancing, dan kedua, beritahu saya sesegera mungkin. Setelah itu dia melihat jam, lalu berkata kepada keduanya. Baiklah, sebaiknya kamu luangkan waktu untuk membongkar barang lagi dan bersiap untuk bisnis. Aku ingin mencari tempat yang tenang untuk mempelajari kuali obat Matteo dengan saksama, jadi aku akan pergi dulu. Mendengar dia pergi mempelajari kuali obat, sang kakek dan cucu mengangguk serempak. Dan Tianqi dengan hormat berkata, Tuan Wade, saya akan mengantarmu pergi. Tidak perlu. Banyak barang di pusat medis Anda sudah disingkirkan. Dan Anda harus mengeluarkannya dan memasangnya kembali. Jadi mari kita mulai. Setelah Charlie mengucapkan selamat tinggal pada Tianqi dan Matteo, dia mengambil kuali dan melaju ke Villa Champs-Élysées. Dia telah memurnikan sejumlah pil penyebar darah penyelamat jantung di sini sebelumnya. Pada saat itu, dia meminta King Gang untuk menyiapkan sejumlah bahan obat. King Gang secara khusus menyiapkan dosis obat yang jauh melebihi kebutuhan Charlie. Jadi Charlie menyempurnakan batch pil penyebar darah penyelamat jantung pada saat itu. Setelah menyiapkan pil, masih banyak bahan obat yang tersisa di sini. Justru karena itulah Charlie berencana untuk langsung pergi ke Champs-Élysées. Dan gunakan kuali obat ini untuk memurnikan sejumlah pil penyebar darah penyelamat jantung untuk melihat efek yang dihasilkan kuali obat ini. Bab 5363. Ketika Charlie hendak memulai alkimia, Matteo juga kembali ke hotel tempat dia menginap. Seperti pencuri, dia bergegas ke lobi hotel, cepat-cepat masuk ke lift, dan menyelinap kembali ke kamarnya. Begitu dia memasuki ruangan, dia mengunci pintu dan mengenakan gesper anti pencurian. Kemudian dia masih khawatir, dan memindahkan meja kopi ke ruang tamu. Dan dengan kuat mendorongnya ke pintu. Setelah menyelesaikan semua ini, dia tidak sabar untuk kembali ke kamar tidur. Menarik tirai rapat-rapat, lalu mengeluarkan pil penyelamat jantung penyebar darah dari dadanya. Matteo juga mengetahui beberapa teknik alkimia yang dangkal. Jadi dia bisa tahu sekilas bahwa ramuan yang diberikan Charlie kepadanya bukanlah ramuan biasa. Setidaknya warna dan aroma pil ini jauh lebih kuat. Kemudian pil yang dimurnikannya dan pil penunjang kehidupan diturunkan oleh Taizen Daozu. Bersemangat, Matteo tidak sabar untuk memasukkan pil itu ke mulutnya setelah melihatnya dengan saksama. Begitu ramuan itu dimasukkan ke mulutnya sebelum dia bisa menelannya. Itu berubah menjadi bola kekuatan obat dan dituangkan ke perutnya. Matteo berseru dalam hatinya, ini
Para guru selalu mengatakan bahwa obat yang baik harus meleleh di mulut. Dan hanya obat yang meleleh di mulut adalah obat yang paling murni. Dulu saya tidak percaya. Sekarang tampaknya para leluhur tidak menipu saya. Begitu dia selesai mendesah, dia merasakan semburan efek obat yang kuat keluar dari perutnya. Energi besar itu seperti gelombang besar yang datang. Jadi dia segera mendapat 12 poin. Untuk mengatasinya dengan sekuat tenaga. Untungnya, meskipun energinya melonjak, secara keseluruhan sangat lembut. Bukan seperti kekuatan yang tak terkendali yang dapat menghancurkan orang kapan saja. Sebagai seniman bela diri bintang 8, ia telah membuka ke-8 meridian luar biasa. Kekuatan obat yang melonjak ini mengalir ke dantian sepanjang 8 meridian. Sambil memperlebar 8 meridian, kultivasinya yang stagnan segera mengalami perubahan kualitatif. Awalnya, tampaknya ada sebuah brankas yang tidak dapat ditembus oleh tubuh fisik untuk memasuki alam gelap. Dia tahu bahwa alam kegelapan ada di balik pintu brankas itu, tetapi dia tidak dapat membuka pintu brankas itu sama sekali. Dia seperti pencuri yang sengaja mencoba mencuri keuangan kas negara. Dia telah berkeliaran di luar perbendaharaan selama bertahun-tahun. Mencoba hampir semua metode yang dapat dicoba, tetapi tetap tidak ada kemajuan. Tapi sekarang, saat efek dari pil penyelamat jantung penyebar darah mencapai dantian, pintu seluruh perbendaharaan yang sangat kuat itu segera mulai runtuh di depannya. Seketika itu juga, ia merasa bahwa gerbang seluruh brankas itu telah lenyap seluruhnya. Dan kekayaan besar di dalam brankas itu sudah ada di hadapannya. Kemudian, dia bahkan merasakan bahwa perbendaharaan itu tampaknya telah menyatu dengan dantiannya. Dan kekayaan yang dijaganya selama bertahun-tahun itu sepenuhnya diberikan kepadanya. Saat ini, Matteo sudah menangis. Dia tahu bahwa saat ini, dia telah berhasil menyelesaikan terobosan dan memasuki dunia baru. Dia merasa kekuatannya telah mengalami perubahan kualitatif dibandingkan sebelumnya. Energi sejati dalam tubuhnya semakin melonjak, kekuatan anggota tubuhnya semakin kuat. Dan persepsi kelima inderanya juga lebih peka. Seluruh pribadinya menjadi lebih baik secara menyeluruh dan kualitatif. Dan apa yang tidak pernah dibayangkannya dalam mimpinya adalah bahwa semua ini bisa begitu sederhana. Pada saat yang sama, pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa Charlie jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Kekuatan semacam ini tidak tercermin dalam kekuatan, tetapi kontras yang sangat besar. Hal-hal yang tidak dapat dipecahkannya setelah bertahun-tahun bekerja keras, dapat dipecahkan oleh orang lain hanya dengan pil. Namun, kesenjangan antara dirinya dan Charlie mungkin terlalu besar. Pada saat inilah dia tiba-tiba merasa sangat bersyukur atas keputusannya untuk tetap berada di sisi Charlie dan melakukan pekerjaan seekor anjing. Jika bukan karena keputusan ini, dia mungkin tidak akan dapat melihat perasaan menakjubkan kesempurnaan agung di alam Ming sampai kematiannya. Bab 5364. Pada saat yang sama, di Champs-Élysées Spa Villa, Charlie sudah menyiapkan bahan obat yang mampu memurnikan 20 pil penyebar darah penyelamat jantung. Dan memutuskan untuk menggunakan tungku pil ini untuk membuka kuali obat ini. Untungnya, bahan obat yang dibutuhkan untuk pil penyebar darah penyelamat jantung tidak langka. Jadi Kingang mempersiapkan banyak hal untuknya di awal. Alasan mengapa Charlie ingin menggunakan kuali obat untuk mencoba memperbaiki pil penyelamat jantung penyebar darah. Hal ini terutama karena bahan obatnya cukup. Dan dia tidak akan merasa tertekan jika terjadi kesalahan selama proses pemurnian. Dalam keadaan normal, ia akan menggunakan sedikitnya 20 hingga 30 kati berbagai bahan obat. Untuk memurnikan 20 pil penyebar darah penyelamat jantung. Namun, metode alkimia sebelumnya adalah membungkus bahan obat ini dengan energi spiritual. Dan padukan esensinya dengan energi spiritual. Lalu, gunakan aura untuk memadatkan esensi bahan-bahan obat ini menjadi pil. Keuntungannya adalah meskipun bahan obatnya banyak, selama ada aura yang cukup, mereka dapat disempurnakan pada saat yang sama. Namun, yang membuat Charlie sedikit bingung saat ini adalah kuali obatnya tidak sebesar itu. Dan kapasitasnya tampaknya mampu menampung 2 atau 3 kati bahan obat. Dengan cara ini, bukankah mungkin untuk memurnikan hanya 1 ramuan dalam 1 waktu? Lagi pula, Charlie belum pernah menggunakan kuali untuk membuat alkimia, jadi dia memutuskan untuk mencobanya dengan sedikit obat terlebih dahulu. Setelah itu, dia memasukkan sekitar 3 kati bahan obat ke dalam kuali. Dan kemudian mentransfer aura ke dalam kuali untuk mengaktifkan formasi di dalamnya. Segera setelah itu, dia merasakan formasi di kuali mulai berputar dengan kecepatan tinggi. Dan begitu formasi mulai beroperasi,
Seluruh bahan obat langsung tersedot oleh formasi. Dan formasi itu seperti lubang hitam, seketika menghilangkan bahan-bahan obat tersebut, dan melahap semuanya tanpa jejak. Charlie tidak bisa menahan rasa terkejutnya, dia tidak menyangka bahwa formasi ini begitu kuat dalam mengonsumsi bahan obat. Jadi dia dengan cepat mengalokasikan lebih banyak energi untuk memasukkan lebih banyak bahan obat ke dalamnya. Dan melahap semuanya seperti sebelumnya. Dalam sekejap mata, 20 atau 30 kati bahan obat ditelan seluruhnya. Dan formasi itu masih berjalan cepat, tidak ada niat untuk berhenti. Charlie tidak berani mengendur, dan hanya bisa terus-menerus menuangkan energi spiritual ke dalamnya. Dia melihat bahwa pertempuran kuali obat melahap energi roh itu serupa ke cincin selingkuh yang diberikan Maria padanya, jadi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit gugup. Takut kalau benda ini seperti cincin itu, yang menyedot habis tenaga rohaninya seperti orang gila. Formasi itu berputar dengan cepat dan tepat di tengah formasi. Tak lama kemudian muncul beberapa objek bulat kecil yang terus-menerus mengembun dan membesar. Untungnya, pil penyebar darah penyelamat jantung bukanlah pil bermutu tinggi. Dan tidak sulit untuk disempurnakan, sehingga operasi formasi berkecepatan tinggi hanya berlangsung selama 1 menit, lalu perlahan berhenti. Charlie akhirnya menghela napas lega saat melihat formasi itu tidak lagi membutuhkan auranya untuk mengendalikannya. Meskipun menyerap auranya dengan sangat cepat sekarang. Karena waktunya relatif singkat, tidak banyak menghabiskan aura. Segera setelah itu, formasi tersebut mulai melambat perlahan-lahan. Dan Charlie dapat merasakan bahwa benda bulat di tengah formasi itu sekarang berukuran hampir sama dengan pil biasa. Saat formasi itu berhenti, objek bulat di dalamnya akhirnya menampakkan tubuh aslinya. Charlie melihat ke dalam kuali obat, dan di dalamnya terdapat 20 pil baru dengan kilau keemasan samar. Bab 5365. Dia mengeluarkan ramuan dari kuali obat, melihat dengan hati-hati ke depannya. Dan bisa dengan jelas merasakan aura yang terpancar dari ramuan ini jauh lebih kuat. Kemudian pil penyelamat jantung penghambur darah sebelumnya. Hanya aroma yang dipancarkan ramuan itu saja yang memberi perasaan lebih lembut kepada orang-orang. Charlie memasukkan ramuan itu ke dalam mulutnya, dan kekuatan obat yang murni dan mengalir deras dengan cepat mengalir ke seluruh tubuhnya. Pil penyelamat jantung penyebaran darah tidak mengandung aura. Jadi itu tidak banyak membantu kultivasinya, tapi dia masih bisa merasakannya dengan jelas. Pil penyelamat jantung penghambur darah yang baru ini sekitar 2 kali lebih efektif dibandingkan versi sebelumnya. Yang lebih langka lagi adalah bahwa pil penyelamat jantung penyebar darah-darah yang baru tidak hanya lebih efektif, tetapi juga tampaknya lebih murni dalam kemanjuran, baik secara horizontal maupun vertikal. Semakin murni efek obatnya, semakin kualitatif perubahan yang akan dicapai. Oleh karena itu, Charlie berspekulasi bahwa jika pil penyelamat jantung penyebar darah baru ini diberikan kepada praktisi seni bela diri biasa, obat yang lebih kuat dan murni pasti akan membuat orang merasa lebih baik. Meridian dantian dan bahkan seluruh tubuh dapat ditingkatkan secara signifikan. Dan efek pengobatan komprehensif yang sesungguhnya mungkin sebanding dengan 3 pil penyelamat jantung pencar darah sebelumnya. Dengan kualitas dan berat bahan obat yang sama. Jumlah ramuan yang dimurnikan tidak berubah, tetapi itu karena fungsi kuali obat ini. Bahwa efek ramuan itu telah meningkat pesat, membuat Charlie sangat gembira. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri. Aku tidak tahu apakah pil permajaan dan pil kultivasi dapat memiliki efek yang sama ketika dimurnikan dengan kuali obat ini. Jika khasiat pil permajaan dilipat gandakan, bukankah itu bisa memperpanjang umur seseorang hingga 40 tahun? Dan jika khasiat pil kultivasi berlipat ganda, yang berarti aura yang terkandung di dalamnya juga akan berlipat ganda. Bagi saya, ini jelas merupakan pilihan terbaik untuk mengisi kembali aura. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk mendesah. Sayang sekali ambergris wanian yang kudapat dari kari terakhir kali sudah habis. Jika saya harus menyempurnakan pil kultivasi baru, saya harus menemukan cara baru untuk menemukan ambergris dengan kualitas yang sama. Seketika Charlie memanggil Kingang, Ishak, dan Joseph. Meminta mereka untuk membantu memperhatikan apakah ada ambergris berkualitas tinggi yang dijual di berbagai pasar. Dan jika demikian, pastikan untuk mendapatkannya dengan cara apapun. Setelah memberitahu mereka bertiga, Charlie menelepon Ruoli. Ketika telepon terhubung, Ruoli bertanya dengan hormat. Tuan Wade, apa yang bisa saya bantu? Charlie bertanya padanya, Ruoli, di mana kamu? Dia berkata, Tuan Wade, saya di Shangri-La. Charlie bertanya lagi, apakah kamu punya barang penting?
Ruoli menjawab, tidak ada yang penting. Pada dasarnya hanya beberapa detail kecil dari pernikahan tersebut. Jika kamu punya perintah, katakan saja, aku akan mengurusnya. Charlie berkata, baiklah, kalau begitu pergilah ke Champs-Élysées Hot Spring Villa sekarang. Datanglah sendiri, jangan beritahu siapapun. Villa pemandian air panas Champs-Élysées, tanya Ruoli tanpa sadar. Apakah ini villa pemandian air panas di tengah gunung yang terletak di pinggiran kota? Ya, kata Charlie, cepat dan kemari sekarang, aku akan menunggumu di sini.